kamu nggak cocok jadi seorang YouTuber. Itu adalah hal yang dikatakan temanku pas aku tanya, apa pendapatmu kalau misalnya aku jadi seorang YouTuber? Kamu nggak perlu jadi sehebat itu. Mozart, Einstein, Picasso, mereka adalah jenius penyendiri. Tapi apa itu jenius penyendiri? Mereka adalah orang-orang yang sangat ahli dalam bidangnya, seolah Tuhan kayak ngasih langsung ilham kepada mereka. Hasil karya yang mereka hasilkan itu sempurna, seolah tanpa cacat. Karya-karya yang mereka hasilkan itu sangat-sangat dicintai orang, bahkan setelah mereka meninggal sekalipun. Tapi, mereka adalah orang penyendiri. Seorang yang suka berdiam diri di dalam kamar, mengurung diri di kamar untuk menciptakan suatu ide yang kalau misalnya dipublikasikan, bakalan jadi suatu karya besar yang fenomenal. Kalau kalian percaya dengan yang namanya jenius penyendiri, berarti kalian percaya juga kalau misalnya proses kreativitas adalah kegiatan antisosial. Aku nggak tahu kenapa ini dihubungin jadi kayak gini. Tapi, kamu nggak perlu jadi seorang yang cocok, ahli, ataupun bahkan jadi jenius penyendiri untuk sekedar mempublikasi karya yang telah kamu hasilkan. Mereka adalah orang yang another level dibandingkan dengan kita yang ordinary level. Omonganku tadi merupakan salah satu penggalan dari isi buku karya Austin Kleon berjudul Show Your Work. Aku punya bukunya, kalau kalian penasaran. Bukunya bagus banget. Kalau misalnya kalian nggak tahu siapa Austin Kleon, mungkin kalian familiar dengan yang namanya Still Like an Artist. Ini aku juga punya bukunya. Aku bakalan tunjukin. Ini juga bagus banget. Dan hal ini juga yang bikin aku berani untuk mempublikasikan diriku ke dalam channel ini. Aku bangga kalau misalnya disebut sebagai amatir. Banyak sekali orang yang nggak mau disebut sebagai seorang amatir. Why? Gampangannya adalah amatir. Mereka nggak menghasilkan uang karena mereka emang nggak memberikan atau menyerahkan diri mereka kepada hal yang mereka kerjakan sehingga mendapatkan uang. Sementara profesional, mereka kebalikan dari amatir. Mereka sepenuhnya menggantungkan diri kepada hal yang mereka kerjakan. Dan hal itu yang bikin mereka menghasilkan yang namanya uang. Selain itu, ada juga orang yang bilang kalau misalnya amatir itu karyanya lebih jelek dibanding profesional. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa menyimpulkan hal ini, tapi ini kurang sih. C.S. Lewis, atau yang lebih dikenal sebagai pengarang The Chronicles of Narnia, yang sering banget kita tonton di televisi, menuliskan kalau misalnya sering terjadi dua pelajar dapat mengatasi kesulitan saat berkarya, melebihi ahlinya sendiri. Berarti mungkin sekali para amatir itu mampu mengajarkan lebih banyak atau menghasilkan lebih bagus dibanding seorang profesional atau ahli itu sendiri. Selain itu, salah satu cara berkembang terbaik, bahkan untuk sekelas profesional, adalah dengan cara menjadi seorang amatir itu sendiri. Kalian tahu Radiohead? Kenalin, Tom Yorke. Dia adalah seorang vokalis utama sekaligus penulis lagu dalam band ini. Kalau misalnya dia lagi menulis lagu dan rasanya terlalu biasa dan boring, dia bakalan milih suatu instrumen yang kurang dia kuasai atau bahkan dia nggak kenal. Lalu dia bakalan mulai nulis lagu sesuai dengan instrumen yang dia pilih. Hal ini merupakan salah satu dari ciri amatir, yaitu dia menggunakan alat seadanya untuk menunjukkan sesuatu pada dunia. Suatu hari nanti, aku bakalan mati. Satu hal yang semua orang pasti dapatkan adalah kematian. Tapi banyak sekali orang yang kayak menutup mata kalau misalnya hal ini bakalan terjadi kepada mereka. Ujung-ujungnya kita pasti akan sampai ke sana. Dan hal itulah yang bikin aku sadar kalau misalnya kita nggak perlu terlalu memikirkan pendapat orang lain di sekitar kita atau pendapat yang merugikan kita. Waktu kita terbatas. Sementara pendapat yang ada di kepala kita melebihi waktu itu sendiri, tidak terbatas. Mikirin soal mati bikin aku maju dan menyingkirkan yang namanya keraguan dalam diri. Vokalis The Flaming Lips, Wayne Coyne, usia 16 tahun, ditodong senjata oleh perampok saat dia bekerja. Hal itu yang bikin dia bilang, aku sadar akan mati, dan ketika memikirkannya, aku berubah. Aku bertekad tak akan diam saja dan menunggu semua terjadi. Akan kuwujudkan apa yang kau inginkan, tak peduli cemoohan orang lain.
kalian nggak perlu sehebat itu untuk sekedar mempublikasikan suatu karya. Jadi amatir atau nggak ahli itu bahkan mungkin jadi sesuatu yang lebih baik dibanding ahli itu sendiri. Ingat mati, bisa bikin kamu jadi berkembang setiap hari. Semua hal yang kubicarakan tadi merupakan penggalian dari buku Austin Kleon berjudul Show Your Work. Dan aku merekomendasikan kepada kalian dua buku ini. Sebenarnya ada 3 sih dari tetralogi ini. Nah, 2 buku ini menurutku sangat-sangat bagus buat kalian yang mau mulai yang namanya baca non-fiksi. Karena banyak sekali ilustrasinya dan kalimatnya itu pendek-pendek, nggak kayak buku non-fiksi lainnya yang panjang-panjang.